Jelas, Pak. Iya, sampean kan WA ke saya. Kemudian saya jelaskan, ini loh aturannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terus panjenengan menyangkal itu loh, Pak. Lah nek wong apa ku jenenge ingu asu wae nek cilik-cilikan dikene nang jero omah kan ora apa-apa. Bukan masalah ora apa-apa, tapi seluruh warga GJM itu sejak awal sepakat tidak boleh ada yang memelihara anjing. Itu, Pak. Itu tegas itu. Bahkan Yun Sewu ya. Pertama kali ada orang, kebetulan tetangga saya sendiri di kampung. Orang yang memelantarkan penyewaan rumahnya Pak Petrus itu ke sini, orang pemelihara burung pertama kali. Karena saya berhadapan langsung. Kebetulan dia kenal dengan saya. Loh Mas, ngene ngopo Mas? Pak Arif, nggih Pak, kula Pak. Melantaraken niki lho rumah niki Pak Petrus. Itu pertama kali. Loh, iya toh? Nggih. Siapa saya arep nggawe saya tanya. Orang pemelihara burung berkicau. Oh iya ora apa-apa, asal kowe iso apa kuwi jenenge? Apik kuwi. Asal iso ngrawat wae ora ganggu kiwatengan. Nggih. Lo tanya, lah nggawe asu ora? Jarine dia nggawe asu Pak, ana asune. Mas, di sini ini tidak boleh bawa anjing. Kayak aturannya ning pos rondo sampean delok dhewe. Ada itu Pak, di buku gede itu ada. Pak Nano juga tahu itu. Nah, itu Pak. Jadi seperti itu. Nggih. Itu okay. Akhirnya Yun Sewu. Nah, lanjutkan sedikit satu koma ya. Akhirnya dia yang tetangganya itu tidak jadi memasukkan orang itu. Ya wes Pak, kasih tahu aja Pak, aku tak boleh liane. Iya monggo matur nuwun Mas. Kalau nggih matur nuwun Pak, kula pun di napa? Pun dikai weruh. Nggih. Selesai Pak. Begitu. Oke, monggo dilanjut. Mungkin saya sedikit lupa di terkait itu Pak. Nggih. Oke. Sekarang kondisinya begini Pak Arif. Iya, gimana? Ini kan banyak sudah ngontrak Pak 1 tahun. Gitu Pak ya. Iya, betul. Dan saya terus terang nih Pak Arif, sebelumnya mohon maaf sekali Pak Arif, saya sebelumnya mohon maaf. Saya maafkan terus. Saya itu agak kaget sekali dengan WA-nya Mbak Silvi. Mungkin Pak ya, memang bahasa chat WA itu akan berbeda dengan ketika ngomong langsung. Itu Pak Arif ya? Betul. Ya, benar. Nah, sekarang gini Pak, ini ada Mbak Silvi. Memang kalau saya baca chatnya, menyampaikan seperti itu. Pertama dengan tindakan memvideokan situ. Yang pertama Pak. Saya memvideokan suara anjing loh itu. Tiba-tiba dia membuka pintu. Saya kan nggak ngerti kalau dia mau membuka pintu. Saya hanya memvideokan suara anjingnya yang tirek itu tuh. Ada itu. Nanti tak beritahu. Kemudian yang kedua Pak, terkait dengan yang kejadian siang tadi, katanya banyak diusir gitu Pak. Saya tidak mengusir Mbak Silvi. Baru kenal ini namanya Mbak Silvi. Sampai menyebut. Beliau belum pernah kenalan dengan saya. Saya hanya bilang, Mbak, bagaimana anjingnya? Masih di sini Pak. Loh kok nggak segera dipindah? Lah, dia kebingungan loh. Katanya Pak Petrus boleh di sini loh. Enggak Pak, saya nggak bilang kayak gitu. Saya nggak. Bilang itu loh. Wes telepon Pak Petrus. Sudah. Mbak Silvi, coba tolong telepon Pak Petrus ke saya. Saya Pak Arif. Enggak Pak, saya nggak langsung bilang kayak gitu. Saya bilang, astagfirullahaladzim. Iya, ini di sini. Iya, saya yang mendengarkan. Ini bertiga loh Pak Petrus. Jangan mendengarkan. Ya udah, kalau begitu ini saya panggil 2 saksi teman saya tadi yang mendengarkan ya. Tadi Bapak tidak seperti itu berbicaranya. Tadi Bapak tuh bilang gini, oh kok nggak segera dikeluarkan Mbak anjingnya. Terus saya bilang gini Pak. Nah, iya kan? Loh. Terus sampean kan ngomong. Pak jangan potong. Pak Petrus boleh kok menyono kan? Ayo. Pak enggak, saya nggak bilang kayak gitu. Iya. Ya Bapak jangan memotong pembicaraan dulu. Saya ini menjelaskan dulu. Kan? Ya udah saya panggil teman saya ya. Teman saya tadi cowok 1 sama kakak saya tadi 1. Itu saksi. Iya, silakan. Itu saksinya ada. Itu di situ ada orang bertiga. Iya, makanya saya jelaskan dulu ini tadi Bapak ngomong apa. Saya ngomong, Mbak, tanya. Izinkan saya berbicara gitu loh, Pak. Iya,
saya tahu. Ya dia makanya. Terus yang mana yang salah saya? Ya dengerin, saya kan mau ngomong. Ya ngomong aku ning ngarepmu iki. Ngomong bukaan lawang. Gak apa-apa, aku ning ngarepmu iki. Tadi kan saya bilang gini. Ya. Tadi kan Bapak bilang, kenapa anjingnya nggak dibawa keluar? Terus saya jelaskan baik-baik gini, Pak. Iya, Pak. Saya tuh anjingnya saya bawa keluar sekalian sayanya, tapi saya masih cari kontrakan baru. Terus Bapak bilang, saya beri waktu 1 minggu buat kamu keluar dari sini gitu. Dengarkan dulu, sebelum saya bilang seperti itu, sampean kan ngomong. Sebenarnya ini kan boleh oleh Pak Petrus yang punya rumah. Enggak. Sampai begitu sampean? Enggak, Oke. saya enggak ada bilang kayak gitu. Kok iso bilang seperti itu? Kok enggak itu loh? Kamu itu dusta loh ini. Loh, saya Kamu tadi itu langsung bosan loh. itu saya bilangnya kemarin, Pak. Bosan Pas Bapak videoin saya bilang kayak gitu. Tapi tadi ini saya bilang, "Iya, Pak, saya lagi cari pengganti ini." Terus Bapak langsung bilang kayak gitu. Panjenengan kan bilang, tak tanyain anjingnya masih di sini. Loh kok enggak segera? Saya masih cari kontrakan oke. Katanya Pak Petrus juga boleh kok di sini. Kan bilang begitu. Coba kalau Pak Petrus membolehkan, tolong Pak Petrus suruh telepon saya. Saya Arif. Tak gitu kan toh? Ayo. Arif, Akhirnya kan sahabat. Iya, baik Pak Arif, nggih. Mohon maaf sebelum Pak Arif, nggih. Monggo, Pak. Terus terang, Saksinya Pak. itu tadi Iya. Ya, saya juga agak serba gimana, Pak ya. Ya, Dua orang. saya kalau dalam posisi mbaknya juga agak susah, Pak. Pertama gini, Pak. Uang 20 juta itu bukan suatu yang gampang, Pak Arif. Iya kan, Pak? Terus yang saya Pak Petrus nggih. Saya tidak mengusir dia. Saya hanya bilang, Ngusir, Mbak, kalau bisa anjingnya itu dikembalikan ke rumah. Jangan dipelihara di sini. Itu awalnya di situ seperti itu. Oke, Pak, saya mohon maaf. Dia bilang juga begitu. Oke, silakan, ini peringatan pertama. Itu satu. Videonya ada komplit. Kemudian tidak saya video tadi siang. Kebetulan pas ada temannya lagi dan kakaknya, ya toh, saya tanya. Kebetulan beliau kan terus buka pintu. Sehari-hari kan nggak pernah buka pintu. Terus saya tanya, gimana Mbak? Anjingnya masih di sini. Loh kok nggak segera dipindah? Loh katanya Pak Petrus juga boleh kok di sini. Mungkin begitu kok. Saya nggak langsung Saya nggak langsung bilang gitu, Pak. Saya bilang hari ini juga telepon, suruh telepon Pak Petrus ke Arif. Tak gituin saya Arif. Tak gituin Pak. Kalau sampai akhirnya saya agak tegas sedikit. Oke, kalau seperti itu saya tunggu 1 minggu ke depan. Kalau tidak ada kamu berbuat itu jenenge anjingnya tidak singkirkan dari sini, nanti yang nyingkirkan anjingnya orang lain. Tak gituin. Karena apa? Karena biar dia segera menyingkirkan anjingnya saja. Bukan dia Pak Silvi nggak salah di sini. Ada Pak Nano ini. Ini ada Pak Nano tak suruh ke sini nih tadi. Itu Pak. Nggih, monggo Pak Petrus. Ya, Mbak Silvi masih monitor Mbak Silvi ya. Halo Mbak Silvi. Halo Mbak Silvi. ya. Ya, itu. Ini kan posisi nyari jalan tengah ya Pak, nggih, solusi atas Nggih, monggo. kendala seperti ini Pak. Jadi saya terang Pak, memang ini ada kesalahan saya di situ mungkin satu. Yang kedua terkait dengan masa kontrak yang sudah berjalan Pak. Iya. Saya mohon dipahami Pak Nano, Pak Arif. Ini ada Pak Nano, Pak Nano didengarkan juga. Saya speakerin. Ini kan sudah terbayar Pak kebetulan dan uangnya juga sudah kepake Pak. Jadi saya memang menawarkan solusi kepada Mbak Silvi Pak. Iya. Mbak Silvi silahkan over kontrak saja kalau Mbak Silvi agak kesusahan untuk atau kurang nyaman tinggal di situ dengan tetap memelihara apapun terlapor dari Pak Abi. Ke saya apakah boleh biaran pada juga. Terus yang kedua, saya juga berkontribusi salah. Saya tidak menyampaikan bahwa ada larangan membawa anjing itu. Saya akui salah Pak ya, Pak Arif ya. Nanti saya nah, kemudian yang ketiga ada laporan dari Pak Nano, katanya Mbak Silvi
masing-masing jumlah 9, tetapi tidak dilakukan sesuai dengan kebijakan. Jadi kan ini Pak Arif, jadi saya mohon kebijaksanaan Pak Arif, mohon sedikit bersabar mungkin ya Pak Nggih. Saya untuk memanfaatkan mungkin kesempatan ini juga untuk menawarkan offer kontrak Pak. Jadi mohon sekali Pak Arif, mohon bersabar biar Mbak Silvi juga agak tenang lah Pak. Kemarin karena dia sempat WA saya katanya saya harus nginep di hotel Pak 2 malam karena saya agak kurang nyaman dan sebagainya Pak. Nah lewat telepon ini saya sekali lagi mohon bantuan Pak Arif Pak. Sekali lagi Pak saya mohon bantuan beri kesempatan. Namun kau tampak baik saja bahkan senyummu lebih lepas sedang aku di sini berlebihan. Pengertiannya itu Mbak Silvi ya. Halo Mbak Silvi. Iya betul. Udah tidur. Oh, tak kira udah tidur. Kita kasih kesempatan Mbak Silvi untuk ngobrol dulu Pak. Menyampaikan Saya dengarkan. Saya dengarkan. Nggih. Halo Mbak Silvi. Iya Pak, saya ngikut aja. Gimana Pak? Saya ngikut aja. Ikut aja. Ikut. Jadi saya rasa gitu Pak Arif ya Pak Arif ya. Sekali lagi saya mohon bantuan Pak Arif, mohon kebijaksanaan. Namun kau tampak baik saja bahkan senyummu lebih lepas sedang aku di sini. Dulu nanti baru berikutnya saya ganti lagi gitu aja Mbak Silvi ya. Nah harus 1 tahun Mbak Silvi, misalnya ada yang 6 bulan ya diterima aja dulu Mbak Silvi ya. Nanti tetap saya ada kewajiban saya untuk mengembalikannya. Gitu Mbak Silvi? Betul. Itu. Ya. Itu Pak Arif ya Pak Arif. Begini Pak Petrus, gantian saya nih. Dia monggo Pak. Iya, Monggo Pak. Ngeten Pak Petrus. Sebenarnya saya itu saya itu hanya menjaga supaya Mary Pak. Termasuk yang kemungkinan Pak Nano juga tahu persis yang tempatnya Bu Melia itu yang dulu memelihara anjing herder tinggi banget katanya untuk terapi, beralasan macam-macam, akhirnya seluruh warga juga nggak setuju. Ini hanya cerita saja biar Mbak Silvi juga mendengarkan karena itu sejarahnya. Maka dari itu kami itu sebenarnya dia dengan siapapun kami itu welcome, asal Enggak welcome. menurut aturan Emang nggak ini aku, emang nggak punya aturan guys. Emang ini attitudeku nol. Kemana-mana nanti turun semua untuk Mbak Silvi. Maka dari itu ini sakit dulu dengan Pak Nano. Demikian juga tak beritahu ke Mbak Silvi karena kemarin itu katanya yang tadi itu walaupun saya kasar suaranya saya terus terang saya tekan karena apa? Biar dia jelas bahwa saya ini bukan untuk mengusir Mbak Silvi, tapi anjing itu singkirkan saja. Kamu tinggal di sini bertahun-tahun nggak ada masalah tanpa ada anjing. Anjing saja, lainnya tidak ada. Oke. Ini biar Mbak Silvi juga mendengarkan. Ini aturannya ada. Saya nanti biar Pak. Saya tidak mengada-ngada.
dititip tempat penitipan anjing sambil menunggu Mbak Silvi di sini. Tenang dia, kan nggak ada anjing, saya juga nggak akan uri-urian dengan anjing. Hanya itu saja Pak. Jadi ini solusinya, panjenengan tadi udah benar, tapi dari saya juga minta solusi. Tolong anjing itu dititipkan keluar dari area perumahan. Hanya itu saja. Iya. Oke, akan mawar nggih. Ya, sip. Ya, Kalau gitu, selanjutnya Pak Arif. normal. Oke. Selanjutnya normal. Ya, baik Pak. Nggih. Nanti Nggih, mungkin monggo. saya mau ngobrol lagi dengan Mbak Silvi Pak terkait Iya. dengan istilahnya. Ini kan sudah kebuka Pak ya, artinya sudah ngobrol bertiga gitu Iya, Pak ya. betul. Sudah jalan tengah, sudah solusi. Yang namanya urip ya Pak, ini kan butuh semerawung ya Pak ya. Laras. Dalam telepon ngobrol dengan Mbak Silvi ya Pak ya, terkait dengan udah wajahnya seperti apa. Tapi sekali lagi Pak Arif mohon bantuannya, mohon kebijaksanaannya ya Pak ya. Lebih lepas, sedang aku di sini belum terima. Namun kau tampak baik saja, bahkan senyummu lebih lepas, sedang aku di sini belum terima. Padahal guys, pas dia ngusir aku itu tuh ada 2 temanku. Terus temanku tuh juga yang satunya kakakku itu lagi VC-an sama pacarnya, sama abangku. At least abangku tuh dengernya dan nangkepnya semua yang ada di sini. Nangkepnya tuh dia ngusir aku guys. Dibeli 1 minggu untuk aku tuh pergi gitu loh sama anjingku dari sini. Dia tuh nggak yang kayak dia bilang tadi di sini, sumpah. Suaranya di sini lembut anjir. Pas di depan ini tuh teriak anjir, sumpah. Bullshit tadi dia itu. Dia bilang kayak gitu ya sekarang. Aku panggil kakakku nih. Misal kakakku udah pulang, kau kerja pulang jam 2. Kakakku ada di sini. Temanku aku telepon juga tadi. Kalah dia itu tadi. Dia yang salah anjir. Aku punya 3 saksi malah. 3 saksi, dia gak punya saksi sama sekali. Well, apalah ini. Apalah just dia bentak-bentak anjir terus ngusir. Stres aku guys tinggal di sini. Terus dia bilang dia masih punya bukti videonya, video anjingku gonggong itu guys. Terus pas aku tiba-tiba keluar, itu kan pas aku tiba-tiba keluar kan aku nggak pakai BH anjir. Terus nanti dia mau kasih buktinya ke Pak Petrus, ke Pak Nano, dia kasih buktinya. Kelihatan lah, aku nggak pakai BH. Kemana otaknya dia itu? Gimana menurut kalian guys? Ya, Silvi itu aku guys. Gak gigit orang, anjingnya di dalam rumah terus. Emang lu gak nanya larangan? Udah, yang punya kontrakan tuh boleh katanya anjir. Makanya aku kontrak di sini. Ternyata di lingkungannya gak boleh bangsat. Udah diem aja, iya. Makanya
aku tuh mikir gini guys, tadi kan dia bilang dia masih punya dia video lu nggak pakai BH. Iya, dia tadi kan dia bilang gitu. Dia tadi bilang saya masih punya buktinya. Saya itu nggak tahu kalau Mbak Silvi itu mau keluar gitu kan. Itu anjing. Itu kan. Saya nggak tahu kalau maksudnya kalau aku nggak keluar gitu. Masa dia video lu? Iya, aku tuh pakai daster waktu itu. Aku bener-bener bangun tidur. Terus aku tuh kalau bangun tidur bersih-bersih rumah gitu, langsung nyapu. Tapi anjing aku masukin ke kamar dulu guys, ke kamar anjingnya. Udahlah aku masukin kamar anjing. Terus aku nyapu. Anjingnya menggonggong karena dia nggak suka dimasukin ke sana. Nah aku pas buka pintu otomatis kan kalau nyapu kan kita buang kotorannya keluar ya. Iya kan, keluar rumah kan. Tapi aku bukanya pintu tuh dikit doang gini, kayak ngintip doang gini loh. Terus aku nyapu, aku buang gitu. Soalnya aku nggak, kalau aku buka lebar kan aku pakai baju yang utuh gitu kan, pakai BH, pakai baju yang sopan. Itu at least aku pakai baju dinas guys, pakai baju yang kayak gini, terus gak pakai BH. Aku buka pintunya tuh sedikit, terus aku sapu gini. Bapak itu ngevideoinnya sebenarnya di sebelah situ, terus dia tahu aku buka pintu, dia langsung mendekat, divideoin lah muka aku dari deket guys. Aku tuh udah gini sampai pintunya aku tutup gini. Kenapa pak? Aku bilang gitu. Kenapa video-video gitu? Besar kecilnya, kecil, anjing kecil. Terus bapaknya bilang apa? Dia bilang dia langsung ngerekam gitu. Tadi di sini tuh nggak boleh bawa anjing ya, Mbak. Pokoknya tuh suaranya tuh kasar banget guys. Aku tuh sampai bayangin aja orang bangun tidur terus dibentak-bentak kayak gitu. Aku tuh sampai saking aku kagetnya guys. Nggak pernah aku seumur-umur dibentak kayak gitu sama laki-laki guys. Aku tuh nggak punya bapak dari dulu. Aku pun kalau dibentak tuh sama mamiku, dibentak laki-laki tuh aku langsung nangis anjir. Abangku nggak pernah bentak aku sama sekali. Bapakku apalagi, orang bapakku udah meninggal, udah nggak ada. Nggak tahu, aku nggak pernah punya bapak. Nggak pernah aku dibentak laki-laki. Jadi pertama kali aku dibentak sama bapak-bapak itu guys, sudah tua dia. Sampai aku kondisi aku nggak pakai BH gitu. Kaget aku sampai nggak bisa ngeluarin kata-kata gitu loh guys. Speech kaget, bapak ngapain videoin gitu. Udah itu aku udah pengen nangis tuh. Aku langsung tutup pintunya pelan-pelan. Terus aku sambil bilang maaf ya pak, aku tutup, aku kunci. Habis itu nangis aku cok, sumpah. Habis itu dengerin. Habis itu aku nangis, terus aku 2 hari aku nginep di hotel bareng temanku. Aku ajakin kita nginep di hotel aja yuk. Habis itu aku panggil kakakku, pacar kakakku aku suruh kesini, aku suruh tinggal di sini. Terus dia tadi bicara sama kakakku, terus ketemu aku kan. Kakakku sambil video sama abang kandungku. Ini kakakku tuh pacarnya abangku kan, sambil video call. Abangku diem sambil ngedengerin bapak itu ngomong apa. Nah dia bentak-bentak aku. Terus abangku di video call tuh cuma geleng-geleng doang karena bener-bener kenceng banget guys suaranya. Dia bilang saya beri waktu seminggu kayak di sini, kalau enggak aku disuruh keluar sama anjingku. Iya dia emang bilang. Sorry, dengerin. Sampai mana tadi kita? Sampai situ ya. Aku juga Jogja ketemuan nih enggak. Di video tuh buat bahan. Terus nih lanjut. Abis itu ada temanku cowok datang ke sini. Tadi soalnya aku mau ke Polres. Nah, temanku cowok tuh jemput. Ya udah terus dia marah-marah lagi, guys. Jadi kan saksinya ada 3. Terus abangku bilang, abangnya nggak record percakapannya. Enggak. Makanya aku tadi udah tanya, kamu record nggak? Enggak. Abang aku gitu. Soalnya sama-sama kaget guys. Aku posisi nggak bawa HP. Terus kakakku yang Mbak Elsa itu dia bawa HP, cuman sambil VC-an gitu, nggak di record. Kita sama-sama bengong gitu loh guys. Ngeliatin dia marah-marah gitu. Terus pada kaget, kok dia ngusir ya? Kok dia ngusir kayak gitu ya? Padahal kan ini bukan kontrakan dia gitu. Sebenarnya ini kontrakan punya siapa, kok dia langsung main usir gitu loh. Malah diberi waktu seminggu untuk aku minggat dari sini sama si Asu. Ya nggak sih? Kalau aku sih
misalnya kalau disuruh datengin saksi ya itu abangku yang tadi ditelepon, sama kakakku yang pacarnya abangku, sama temanku tadi. Komplek, ini komplek perumahan. Temanku aja sampai bilang itu keterlaluan sih bapaknya kalau sampai ngomong kayak gitu. Bener guys, kita bertiga tuh ada di sini ngedengerin dia ngomong sampai speechless anjir. Terus dia tadi di sini manipulatif banget coba bilang kayak gitu. Oh udahlah, emosi tadi aku anjir. Mai udah punya pacar belum? Hebat banget ya orang sekarang. Iya ya, kalian emang dating dengan aja aku menggonggong kan? Enggak, sama sekali nggak mengganggu, sama sekali tidak menggonggong guys. Enggak, dia bilang emang di komplek tuh ada peraturannya nggak boleh bawa anjing. Cuman kan yang punya kontrakan ini kan emang dia nggak pernah tinggal di sini. Dia nggak pernah tinggal di sini. Dia tinggalnya di mana tuh namanya, Bali. Kelso. Jadi aku kesel anjir. Dia tuh udah bikin aku nangis tuh 2 kali berarti tadi siang pas dia bentak-bentak aku tuh nangis. Abangku ngomong terus aku nangis, terus abangku bilang udah nggak usah dipikirin, sekarang fokus ke masalahmu aja. Aku kan tadi ke kantor polisi kan, aku ada masalah juga makanya aku ke kantor polisi. Kamu fokus sama masalah kamu aja dulu, yang ini nggak usah dipikirin, biarin aja itu orangnya. Sekarang tenang, kata-kata bapaknya. Enggak aku dengerin anjir. Udahlah terserah dia ngomong apa. Takut dia pelihara kucing. Oh, kucing apa? Banyak bener masalahnya. Waduh, ini kalau misalnya bisa dijadiin duit, ini kayaknya udah triliunan. Kalau masalahnya ditukar sama duit. Sebelum skripsi, belum tadi aku ngurus ke kantor polisi dari pagi, bener-bener pagi sampai sore aku baru pulang. Malam ada aja sampai rumah tuh pengennya istirahat, tenang. Tuh tadi dia nyuruh aku, sini keluar, saya di depan, dia nyuruh gitu kan, keluar. Aku cewek sendiri guys, dia berdua cowok, satpam cowok, itu cowok, aku keluar sendiri. Terus aku mau keluar, enggak lah anjir, bahaya cowok buat, maksudnya aku kan perempuan sendiri ya di sini ya, serem nggak sih? Aku nggak ada cowoknya, makanya tuh aku kayak manggil temanku yang kuliah itu, aku manggil temanku tadi kesini, terus manggil kakakku yang pacarnya abangku itu. Temanku bahkan kayak bilang ya udah aku bantuin bilangin ke bapaknya ya, aku bantuin bilang ke sapamnya yang cowok itu loh guys. Soalnya at least malam pun aku digedor pintu depan rumah digedor. Orang malam tuh misalnya kalau malam kan kami perempuan nggak pernah pakai BH guys kalau di rumah, asal kalian tahu. Kalau nggak ada aktivitas apa kita nggak pernah pakai BH. Terus malam-malam digedor gitu, ngapain? Mau ngapain lu? Di sini cewek sendiri gitu maksudnya, nggak ada cowoknya. Jadi temenku tuh aku suruh kesini. Ya bahaya kalau sumpah, yang aktif ada tetangga tuh cuma bagian depan aja, di bagian kanan kiri tuh kosong guys. Aku Sylvie, dia pun salah penyebutan nama aku guys, nama asliku bukan Sylvie anjir. Mereka nyebut Sylvie tuh biar simple aja, padahal aslinya nggak Sylvie. Tapi emang panggil aja Pak Sylvie tuh. Soalnya sulit namaku kan. Cuman kawan-kawan kuliahku emang panggilnya Sylvie gitu. Sylvie, kadang aku juga dipanggil Ria juga, Ria. Karena namaku panjang, sulit. Pojok banget sih kontrakanmu. Iya kan? Tuh Eki.
Ki, kamu keranku, sorry Ki, aku tadi ke polsek anjir. Eki juga kemarin kesini. Gimana Ki? Eki kemarin kesini. Gimana Ki? Dia dan depan rumahmu orang manipulatif karena punya banyak kucing, jadi dia takut ya. Aku juga punya banyak kucing, aman aja sama kucing. Nih lihat, Ki, Eki kemarin kamu datang gimana? Oh namanya Suli ternyata. Ki, pas kamu datang dia gimana? Berdiri di depan terus ya Ki. Iya kan Ki? Dia ini rese guys, emang rese sumpah. Rumahnya nggak ada pagarnya, ada. Iya aku kesana terus berdiri di videoin tuh, dengerin. Eki kesini di videoin cok, nggak ngapa-ngapain anjir. Di sini ada Ki, Eki jawab Ki. Kemarin di sini ada berapa perempuan? 3 perempuan ya Ki. Pintu kami buka ya Ki, pintu kami buka. Eki masuk di videoin cok. 3 perempuan kemarin, kawanku kesini. Sekarang kawan-kawanku aku suruh main kesini guys. Karena apa? Biar ada saksi. Kalau dia bentak-bentak aku kayak gitu, misal kalau aku sendiri kayak gini, aku disuruh keluar, nanti gak ada saksi. Dia seenaknya bentak-bentak aku, terus ngerekam-rekam, terus masuk ke properti. Dia tuh masuk ke ini, carport. Padahal pagarnya tertutup, tapi dia masuk ke halaman gitu loh guys. Tanpa seizin aku kan takut. Aku sendiri di sini, Cok. Terus dia nyuruh aku tadi keluar. Mau ngapain? Kecuali kalau aku ada teman di sini. Soalnya aku menyadari, guys, aku perempuan, kalau misalnya mau dilawan, maksudnya mau lawan laki-laki, aku pasti nggak kuat. Betul, di situ ada 3 TW temennya Mei. Aku datang terus dia keluar berdiri videoin semua. No, dengerin, berdiri videoin semua. Eki saksinya. Aku tuh ngomong nih guys, aku tuh ngomong tuh selalu ada saksinya, Cok. Kalau misalnya aku lagi sendiri, aku videoin, aku rekam. Buat apa? Buat saksi, Cok. Tapi kalau misalnya aku lagi nggak sendiri, ya ada kawan-kawanku jadi saksinya. Kawan-kawanku semua jadi saksi di sini. Aku misalnya kalau disuruh ketemu, ya udah kawan-kawanku aku suruh kesini aja. Aku suruh saksi. Bapaknya beneran nggak ngomong kayak gini, bener kan dia ngomong ngusir aku kayak gini, bentak-bentak. Jangan, bahaya, ya kan? Astaga, takut banget Cok aku. Apa sih, Liv? Tadi aku nge-live biar kalian jadi saksi juga. Aku sebenarnya mau videoin, kalau di videoin doang gak seru nih, ini harus tahu nih orang-orang nih, biar ini saksinya makin banyak, Cok. Ada terus masalah, banyak kali bang masalah aku nih. Ini masalah yang aku ceritain ke sosial media, masalah kayak gini. Belum yang masalah internal lebih banyak lagi nih. Tapi kalau nggak suka anjing atau kompleknya, ya susah Kak. Iya, makanya aku lebih milih pindah. Cuman kan sabar, aku kan juga usaha nyari nih sekarang. Iya, aku pindah. Teror bapaknya jauh ini ya, depan rumahnya dilemparin tai gitu. Jangan dong. Jangan. Apa kamu lupa denganku? Enggak lah, Liv. Yang kemarin udah aman misalnya. Yang polsek tuh. Yang ke polsek tuh. Aku tuh sampai bingung guys. Aku tuh harus
panggil temanku yang mana lagi nih untuk kesini. Tiap hari ada ya orang yang aku chat, main dong ke kontrakan aku. Aku ceritain kronologinya, main dong ke sini, nginep dong di sini. Sumpah, anjir. Temen-temenku, aku sampai sekarang aku bingung nih, belum dapat orang yang mau sewa oper kontrakan. Terus aku mikir, siapa lagi ya yang aku suruh kesini nih buat nemenin aku. OTW lu di Jepang bangsat. Partai anjing. Janganlah, bodoh kali, jangan kayak gitu. Bodoh banget, Cok. Jahat tuh namanya, nggak sopan. Meskipun aku nggak sopan juga ya ngomongku, cuman nggak sampai nggak beretitude itu aku sampai ngelemparin tai anjing. Tapi nggak apa, aku nggak terlalu mikirin masalah ini. Ya udah aja gitu. Ya udah, aman aja. Pasang CCTV, mana tahu mau masuk rumah itu orang. Udah anjir. Nih Sigit. Sumpah. Sepil anjingnya Kak nih. Sepil. Kemarin. Jadi tuh aku tuh 2 hari tuh digedor-gedor. Aku tuh gak berani buka pintu. Pintu itu tuh aku gak berani. Karena dia tuh gedornya malam guys. Itu kalau dia gedornya pagi atau siang itu aku bukain. Gedornya malam Jo. Malam-malam. Gak aku bukain. Sampai nih. Aku kasih lihat ya. Nih. Gagang pintu ini tuh gini. Klek digituin. Nih. Udah kan. Gitu-gituin gagang pintunya. Gak aku bukain malamnya. Terus pagi-pagi aku selesaiin guys. Apa tuh namanya? Kayak ini. Jangan berisik, nanti marahin. Nih. Dia tuh gak berisik guys, terus dengerin. Itu kan malam ya, dia jeklek gitu. Soalnya aku emang adanya malam guys pada saat itu. Soalnya aku dari pagi sampai siang aku tuh ada kegiatan di luar gitu loh. Aku bahas masalahku yang mau aku laporin ke kantor polisi ini gitu. Terus baru ditindaklanjutin hari ini. Terus pas siangnya aku pagi aku pergi, terus siang Lili sakit. No, siangnya aku anjing ya kamu anjing ya kamu anjing ya. Terus siangnya no pecahin nanti HP ku, kamu kikit ntar kisah anjingku nakal aku masukin. Terus habis itu udah kan ya, pagi aku pergi ngurusin berkas laporan buat apa sih deket-deket apa sih anjing ya guys. Dia buka rokku, dia mau ngebugilin aku anjir. Jangan, itu bonekanya kakak Elsa. No, nanti rusak, ini kado dari abang. Jangan Lili kakak Elsa. Jangan ini kakak. Aduh, ini kado ulang tahunnya Mbak Elsa, nanti marah dia. Ya Allah, Lili. Tak ganti wes. Sini. Lili no. Ayo. No Lili, lepasin. Ini bukan ini nih bonekaku nih. Jangan yang ini. Ini boneka orang. Lili. No. Boneka orang. Lepas. Lepas. Bonekanya Mbak Elsa, lepasin nggak? Hidungmu nggak tutup. Lepasin. Nah, jangan. No. Dengar guys. Terus abis itu tadi sampai siang kan. No Lili, kamu kenapa toh Li?
Kamu tuh kenapa tuh kok nakal? Apa sih? Kan aku terus habis itu kan siang ya. Ini yang habis itu bapak-bapaknya kan gedor malam. Terus aku pergi pagi, balik siang. Habis itu dia ketok-ketok tuh. Aku bukain lah pintu. Kenapa, Pak? Ah! Robek lah nih. Kemana otakmu ini? Mahal anjing. Sekarang mau kono. Kasih kawan mau main anjingnya. Kemana mainanmu yang ini, yang toet itu kemana? Sini. Ini aku punya sapi. Sekarang sapi. Sit. Ambil. Nah, mainan sama itu. Terus yang bebek mana, Li? Terus habis itu, guys. Itu aku bukain siang ya. Aku bukain aku bukain siang sih sama ngepol mainan gue. Aku bukain siang kan. Kan aku bukain itu bapaknya itu ternyata satpam yang gedor-gedor. Terus pas aku bukain dia tuh, jadi sebenarnya aku nggak ngelihat di bak kunci, nggak lihat. Dia ngomong iya Pak, ngomong perkara anjing lagi. Dia bawa kunci, Cok, kunci serep anjir, kunci serep pintu samping, Cok. Jadi awalnya tuh kuncinya tuh di kayak disembunyiin gitu, digenggam, tapi lama-lama pas dia ngomong gitu, ini pas dia, karena kan kita ngobrolnya lama ya tuh, jadi siang itu aku ngobrolnya agak lama sama bapaknya itu, bawa kunci dia. Karena 2 hari aku nggak ada di sini, nggak ada di kontrakan. Terus apa tuh namanya, aku kalau diketok-ketok aku nggak pernah buka ya, aku sendirian. Lu ketok-ketoknya malam-malam anjir. Ya nggak malam banget sih, jam 9 dia ketok-ketok, jam 8 gitu. Ya cuman kan aku juga takut. Di sini kan rumahnya sepi, Cok. Tanya Ki, sepi nggak Ki rumahnya Ki? Rumahku paling pojok kan Ki, nggak ada tetangga, kanan kiri semuanya ini, Cok. Cuman bapak depan aja itu aku punya tetangga, yang lainnya kosong rumahnya. Kalau misal aku bukain orang malam-malam terus aku langsung gedabah gimana, Cok? Makanya nggak aku bukain. Terus siang-siang itu lah, kok nih orang bawa kunci dalam hatiku, ngapain dia pakai bawa kunci segala, ya nggak sih, bener-bener bawa kunci anjir. Alah bangsat kan, nggak ngedengerin aku anjir. Cuma aku cerita sampai, tapi tetap ngawur. Sepi banget sih situ itu tuh, iya kan? Iya kan Ki, sepi kan Ki. Bayangin, aku pas bukain siang-siang itu, bapak itu bawa kunci anjir, kunci serep ini, rumah ini. Gimana aku nggak panik, Dek? Panik kau, Dek. Panik aku. Aku udah ngelihat itu, aku mulai waspada. Sejak karena ngelihat bapak itu pakai kunci, aku langsung panggil ini anjir, panggil kawanku untuk temenin aku di sini. Ini aku sendiri guys, temanku pulang nanti jam 2. Kakakku pulang jam 2. Sumpah yang mau tinggal di sini siapa deh? Aku bayarin beneran, udah free makanya. Tapi bantuin aku bersihin kandang anjing ya. Kijang udah sembuh udah. Makanya emang kompleknya itu ternyata
udah rating jelek. Oh, maksudnya udah pantasan sepi gitu ya. Jaga-jaga takutnya tuh orang balik lagi. Iya makanya aku jangan cowok anjir. Makin di inilah aku makin di. Oh, pakai sarung gak, Mei? Iya, dia tuh apa tuh agamanya tuh kuat banget, guys. Dia tuh Islamnya tuh yang Islam anti anjing gitu loh. Islamnya kental banget bapak-bapak depan rumahku ini. Jadi dia tuh udah di sini tuh sejak perumahan ini tuh ini dibangun gitu katanya. Saya tuh udah di sini udah dari tahun jebot gitu. Cekin dulu jendela. Udah, aku selalu kayak gitu anjir. Iya makanya sepi daerah situ. Ya kan Ki. Tolongin lah. Cini sakit kepala aku cowok. Bisa nemenin gak buat keliling Jogja? Tahun jebot. Iya kasarnya gitu lah. Merasa jadi sesepuh, makanya keras dia anjay. Siap. Ampun bu, sepuh. Jaga-jaga apa enggak? Aku Mei bisa sambil jaga-jaga. Pernah pengalaman di pet shop juga. Lebih aman. Aku bawa barang-barang sendiri. Barang-barangku banyak banget lagi. Ada lemari, ada kasur, ada kulkas. Ini kalau misalnya mau nemenin aku di sini wajib perempuan pokoknya. Dia lagi main guys, mau lihat kalian dia. Dia tuh suka banget sama mainan itu guys. Kayak dia pintar, misal kalau main Nina sini bawa sini, terus nanti dia nyamperin gitu ditaruh. Terus nanti aku lempar lagi, bawa sini lagi, pintar. Nih. Kenapa pilih di situ? Ya karena tempatnya strategis, terus boleh bawa anjing, aku kira ya. Denger cowok wajib perempuan, iya wajib perempuan. Kan udah ada mainan sendiri, kenapa gigit kakiku anjing? Kalau Boti bisa, Boti nggak bisa. Bapaknya depan tuh Islamnya kental banget, Cok. Kamu Boti apa nggak langsung dipecut kamu, Cok? Kamu gay di sini apa nggak langsung kena kamu siraman rohani dari dia? Liga santai mainnya rusuh dia. Iya. Dia lucu banget loh. Ya suka main. Aku bingung guys beliin mainan dia apa. Baru dibeliin itu mainannya tuh langsung rusak gitu loh guys. Dia habisin mainannya. Ini nih Lily. Ambil. Itu. Nih. Lari. Tapi itu nanti capek sendiri guys. Capek nanti dia tidur. Makanya dia gak pernah menggonggong. Karena dia
di sini tuh full main sama aku, nggak aku kurung yang dia nggak bisa beraktivitas itu enggak. Jadi dia bisa beraktivitas, dia lari-larian sepuasnya di dalam rumah. Habis itu dia capek, dia tidur. Nggak akan dia rame menggonggong gitu, nggak akan anjir. Kameranya ke Lily. Aduh. Jerawat orang bisa. Wih, udah bisa lompat-lompat, wih keren. Ih. Mana mainan? Sumpah ini dia nakal guys, nih aku kasih tengok. Kayak gini loh guys dia. Mami. Mbak Elsa, lihat selimutmu. Ya udahlah. Nih. Kamu mau ini enggak? Lepasin makanya itu. Lepasin dulu ininya anjing. Nih. Ambil. Ke sini. Ke sini. Ke sini lah. Lucu kan guys? Monyet. Oke. Apalah bodoh kali, belum dilempar. Ambil. Coba sini. Bawa sini bukan digigit. Tolol. Anjing nakal. Lily bilang cuek. Sakit. Nggak mau. Tolong penjinak anjing, tolong. Kalau masih kecil gitu harganya berapa Mei? Ini 5 juta aku kemarin beli. Mana? Ui mana? Kamu nggak boleh naik kasur loh. Aku udah sering bilang kamu nggak boleh naik kasur loh. Not your area. Wes dikandani kok Lili ki. Guys, untuk konten-konten. Lili beli di mana? Beli di Bandung. Harganya 5 juta. Harry. Mau keluar? Mau mainan di luar aja po? Kamera depan, oke. Ini juga anjing, tapi ini anjingnya yang ini gak gigit ya. Paling ngisep aja kalau yang ini anjingnya. Kalau yang itu kan gigit anjingnya. Kalau yang ini ngisep. Ayo, siapa yang mau diisep? Baris ya kalau mau. Ambil. Kamu tahu kalau ditutup nggak kamu ambil. Ambil lah ini. Main yuk sini. Sini main sama mah sini. Sama kakak mainnya. Ambil.
mau berak dia guys, ketahuan kayak gitu. Capek, biarin aja di luar. Anak rusuh guys, ya ampun, rusuh sekali ya. Mau pup, iya itu mau pup dia. Mau timun. Hati-hati digigit, saya punya golden kabel gesture pedot kabeh. Ya aku juga udah bang, udah banyak yang putus, banyak yang pedot. Jangan kan kabel, shower itu aja digigit anjir, shower yang dari itu tuh. Emang ini nggak ada kandangnya kak? Ada kandangnya kok. Cuman emang dia kalau di kandang tuh menggonggong, kayak aku nggak suka apa tuh namanya, dia menggonggong tuh aku juga nggak suka, berisik. Makanya aku bebasin aja dia mau main kemana gitu, mau ekspor. Yang penting tuh dia tuh punya ruangan yang luas gitu loh guys. Kalau makin cakep nih perawatan bang sama behel nih. Terus tadi kan ini cerita pas di Polres tadi ya. Di Polres itu polisinya tuh gini guys, apa tuh namanya, kan ngelihat kan, loh ini kok foto KTP-nya sama aslinya beda, ini udah oplas berapa kali gitu. Terus aku bilang ya ampun pak, itu kan waktu masih bocil ya gak sih, kita kan masih 17 tahun waktu foto KTP itu. Artis aku masih SMA anjir, foto itu masih pakai kerudung, terus masih imut-imut gitu mukanya, masih dekil. Ini kan aku udah bisa make up ya kan, terus aku pakai behel jadi rahangnya lebih kecil. Masa disamain harus kayak waktu kita umur 17 tahun, gak masuk akal bapaknya itu. Sebel cowok bilang, aku tuh paling gak suka dibilang kayak oplas. Gak ada oplas, aku angelnya. Kalau di kamera depan hidungku emang kayak gini, cuman kalau kalian lihat aku langsung hidungku mancung. Orang mana sih, keren orang Sunda? Enggak, aku orang Semarang. Iya betul. Ya Ki, menurut kamu ngeliat tahu gimana Ki? Emang aku pesek emang ya Ki? Kalau kamu ngeliat langsung, cuman kalau di foto aku emang kelihatan pesek. Ki, kamu yang udah ngeliat aku langsung. Ya mau habis lagi paketannya. Mati lagi matinya. Jawab dulu Ki, jawab di sini Ki, cepet Ki. Ini 1 menit doang, kamu jawab dulu. Umurmu berapa? 20. Oke, jawab. Gak ada ngoplas aku. Ini cerita yang mana lagi, yang tadi siang, yang pas aku di polsek. Mana ini gak jawab nih, hati-hati itu udah. Pas dari depan sampai tuh kan. Udah tak jawab tadi. Besok kesini Ki. Keren Ki. Mau kuliah jurusan apa? Aku jurusan IT.